Apa kabar sahabat Garuda? Setelah Rusia melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina, kini dunia diambang kiamat karenanya. Setelah semuanya terjadi, krisis ekonomi juga menghampiri dunia termasuk di Eropa yang sekarang kekurangan banyak hal. Contohnya sekarang adalah, pemerintah Swiss mengimbau agar setiap fasilitas kesehatan di negara itu melakukan langkah-langkah penghematan energi. Hal ini dilakukan saat negara itu dan negara lainnya di Eropa mengalami krisis energi pasca perang Rusia dan Ukraina. Fasilitas kesehatan sendiri sebenarnya tidak diwajibkan untuk mengurangi konsumsi listriknya, namun, Bern menghimbau agar fasilitas itu juga ikut melakukan efisiensi energi. Rumah sakit dibebaskan dari kuota listrik dan gas, tetapi mereka juga dapat mempertimbangkan bagaimana mereka mengurangi konsumsi listrik mereka, dalam industri kritis seperti farmasi. Saat ini, hampir setiap industri membutuhkan pengecualian untuk dirinya sendiri. Tapi ini bukan pendekatan yang tepat, malahan sebaliknya. Setiap industri harus memikirkan apa yang dapat dilakukannya dalam situasi kritis, ini bisa berupa mengurangi jam kerja. Jika ini akan mengurangi konsumsi listrik 10-20% lagi, kami akan menunda pengenalan kuota. Bulan lalu, Dewan Federal Swiss mengumumkan bahwa mereka berupaya untuk mengurangi penggunaan gas alam di negara itu sebesar 15% dari Oktober tahun 2022 hingga akhir Maret tahun 2023. Keputusan itu dijelaskan sebagai upaya untuk mempersiapkan kemungkinan gangguan pasokan gas dari Rusia. Pihak Swiss sendiri telah mengembangkan rencana darurat jika terjadi krisis energi, jika pasokan gas alam dan listrik menipis. Rencana tersebut mencakup beberapa fase, mulai dari kampanye penghematan energi, hingga penjatahan listrik untuk sekitar 30.000 konsumen energi besar. Sahabat Garuda, setelah ekonomi mengalami krisis dihantam oleh pasokan dari Rusia, dunia kini kembali terancam minimnya pasokan tembaga. Inflasi tinggi menyebabkan biaya produksi tembaga semakin meningkat, sehingga minat investor di sektor ini menurun. Akibatnya krisis tembaga semakin mengancam dunia, harga tembaga yang terus menurun membuat ekspansi di dunia bisnis tembaga semakin melambat. Lembaga penyedia data komoditas global yang berbasis di Paris, Prancis, Kepler, mengungkapkan, kurangnya investasi terhadap tembaga dalam 10 terakhir ini, berpotensi menyebabkan ancaman terganggunya pasokan komoditas logam di dunia. Padahal, harga tembaga telah melonjak signifikan dalam setahun terakhir, salah satunya diakibatkan oleh maraknya investasi ramah lingkungan, sehingga menciptakan peningkatan permintaan terhadap logam, salah satunya tembaga. Dari bidang elektronika hingga konstruksi rumah, tembaga digunakan secara luas dalam manufaktur dan pemulihan permintaan akan logam. Ini dipandang sebagai salah satu indikator utama dalam hal tren perkembangan ekonomi saat pandemi ini. Awal tahun ini, harga tembaga sempat mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sejak awal tahun, harga tembaga telah naik sekitar 21%. Ke depan, permintaan tembaga akan terus meningkat. Salah satu faktor kuncinya adalah dorongan menuju pembangunan berkelanjutan seiring dengan lebih banyak inisiatif hijau yang dilakukan oleh pemerintah. Tembaga banyak digunakan dalam pengembangan kendaraan listrik serta infrastruktur pembangkit listrik energi terbarukan. Secara rinci, raksasa pertambangan Newmont Corp misalnya, membatalkan rencana proyek emas dan tembaga senilai $2 miliar di Peru. Chile, salah satu negara pemasok tembaga terbesar di dunia, juga terlihat mencatatkan penurunan produksi. Selain itu, Freeport-McMoRan Inc., salah satu pemasok tembaga terbesar di dunia, juga telah memperingatkan, harga sekarang tidak cukup untuk mendukung investasi baru. Seperti diketahui, sejak Maret lalu, harga tembaga mulai turun hampir sepertiga dari harga aslinya. Para penambang dan pedagang logam terbesar pun mengingatkan akan terjadi kekurangan logam beberapa tahun ke depan. Sahabat Garuda, Rusia semenjak menginvasi Ukraina sekarang makin menggila. Yang dikhawatirkan dunia sekarang adalah ekonominya yang semakin menurun drastis, hingga semua hal yang berkaitan dengan Rusia semakin sensitif. Semoga negara tercinta kita ini tak terkena dampaknya, dengan pemerintahan yang terus mendengarkan rakyatnya berbicara, sehingga harga BBM tidak naik karenanya.
Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Garuda.